Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabarnya nih? Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang teks drama dari bab 8 yang dibimbing oleh Dr. Andus Sunarto Magister Pendidikan dari SMP Negeri 1 Dringo, Kabupaten Probolinggo. Sebelum lanjut ke materi, perkenalkan dulu, saya Anissa Ramadana Habibah dari kelas 8A 603. Oke, lanjut. Yang pertama yaitu ada pengertian. Apa sih pengertian drama itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, drama adalah komposisi syair atau prosa yang diharapkan dapat menggambarkan kehidupan dan watak melalui tingkah laku atau akting atau dialog yang dipentaskan. Selanjutnya, karakteristik drama. Ciri utama drama sebagai berikut. 1. Berupa cerita. 2. Berbentuk dialog. Dan 3. Bertujuan untuk dipentaskan. Istilah-istilah yang merujuk pada pengertian drama tradisional masyarakat yaitu ada sandiwara. Istilah sandiwara yaitu pengajaran yang dilakukan dengan perlambang atau secara tidak langsung. B. Lakon. Istilah ini memiliki beberapa kemungkinan arti, yaitu 1. Cerita yang dimainkan dalam drama, wayang atau film. 2. Karangan yang berupa cerita sandiwara. Dan 3. Perbuatan, kejadian, atau peristiwa, yaitu C. Tonil. Istilah tonil berasal dari bahasa Belanda tonil yang artinya pertunjukan. Istilah ini populer pada masa penjajahan Belanda. Selanjutnya ada D, yaitu sendera tari. Sendera tari berarti pertunjukan serangkaian tari-tarian yang dilakukan oleh sekelompok orang penari dan mengisahkan suatu cerita tanpa menggunakan percakapan atau dialog. Yang terakhir yaitu E, tablo. Tablo merupakan drama yang menampilkan kisah dengan sikap dan posisi pemain, dibantu oleh pencerita. Pemain-pemain tablo tidak berdialog atau tidak berkomunikasi. Materi selanjutnya yaitu unsur-unsur drama. Unsur-unsur drama terdiri dari beberapa hal. Pertama yaitu alur. Alur adalah rangkaian peristiwa dan konflik yang menggerakkan jalan cerita. Alur drama mencakup bagian-bagian 1. Pengenalan cerita, 2. Konflik awal, 3. Perkembangan konflik, dan 4. Penyelesaian. Yang kedua yaitu B. Penokohan. Penokohan merupakan cara pengarang di dalam menggambarkan karakter tokoh dalam pementasan drama. Drama mempunyai posisi yang penting. Berdasarkan perannya, tokoh terbagi atas tokoh utama dan tokoh pembantu. Tokoh utama adalah tokoh yang menjadi sentral cerita dalam pementasan drama. Tokoh pembantu adalah tokoh yang dilibatkan atau dimunculkan untuk mendukung jalan cerita dan memiliki kaitan dengan tokoh utama. Berdasarkan segi perwatakannya, tokoh dan perannya dalam pementasan drama terdiri 4 macam. 1. Yaitu tokoh berkembang adalah tokoh yang mengalami perkembangan nasib atau watak selama pertunjukan. Yang kedua yaitu tokoh pembantu adalah tokoh yang diperbantukan untuk menyertai, melayani, atau mendukung kehadiran tokoh utama. Yang ketiga yaitu tokoh statis adalah tokoh yang tidak mengalami perubahan karakter dari awal hingga akhir dalam suatu drama. Yang keempat yaitu tokoh serba bisa adalah tokoh yang dapat berperan sebagai tokoh lain. Selanjutnya ada C. Dialog. Ketiga elemen yang tidak boleh dilupakan dalam dialog adalah tokoh, wawancang, dan karamagung. Tokoh adalah pelaku yang mempunyai peran yang lebih dibandingkan pelaku-pelaku lain. Sifatnya bisa protagonis atau antagonis. Wawancang adalah dialog atau percakapan yang harus diucapkan oleh tokoh cerita. Karamagung adalah petunjuk perilaku, tindakan, atau perbuatan yang harus dilakukan oleh tokoh. Selanjutnya yaitu D, yaitu latar. Latar adalah keterangan mengenai ruang dan waktu. Penjelasan latar dalam drama dinyatakan dalam petunjuk pementasan. Yang terakhir yaitu E, bahasa. Bahasa merupakan media komunikasi antar tokoh. Bahasa juga bisa menggambarkan watak tokoh, latar, ataupun peristiwa yang sedang terjadi. Baik, materi selanjutnya yaitu ada drama dalam tayangan sehari-hari. Ketika menikmati tayangan film pun kita tidak sadar memperoleh hiburan. Kita pun dapat memperoleh sejumlah pelajaran hidup yang dapat pula kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita pun perlu bersikap kritis atau melakukan penilaian-penilaian terhadap tayangan itu atas baik buruknya terhadap kita sebagai penontonnya. Materi selanjutnya yaitu tanggapan untuk pementasan drama. Tanggapan yang baik tidak sekedar menyatakan setuju atau tidak setuju,
Tanggapan harus disertai dengan alasan-alasan yang logis dan meyakinkan. Selain itu, tanggapan hendaknya menggunakan kata-kata santun yang tidak menyinggung perasaan orang lain. Materi selanjutnya yaitu struktur teks drama. Struktur drama yang terbentuk alur pada umumnya tersusun sebagai berikut. 1. Prolog merupakan pembukaan atau peristiwa pendahuluan dalam sebuah drama atau sandiwara. 2. Dialog merupakan media kiasan yang melibatkan tokoh-tokoh drama yang diharapkan dapat menggambarkan kehidupan dan watak manusia, problematika yang dihadapi, dan cara manusia dapat menyelesaikan persoalan hidupnya. Di dalam dialog tersaji urutan peristiwa yang dimulai dengan orientasi, komplikasi, sampai dengan resolusi. A. Orientasi adalah bagian awal yang cerita yang menggambarkan situasi yang sudah atau sedang terjadi. B. Komplikasi berisi tentang konflik-konflik dan pengembangannya seperti gangguan-gangguan, halangan-halangan dalam mencapai tujuan, atau kekeliruan yang dialami tokoh utamanya. C. Resolusi adalah bagian klimaks atau turning point dari drama, berupa babak akhir cerita yang menggambarkan penyelesaian atas konflik-konflik yang dialami para tokohnya. Dan ketiga, epilog adalah bagian terakhir dari sebuah drama yang berfungsi untuk menyampaikan intisari cerita atau menafsirkan maksud cerita oleh salah seorang aktor atau dalang pada akhir cerita. Selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan teks drama. 1. Menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu atau konjungsi temporal seperti sebelum, sekarang, setelah itu, mula-mula, dan kemudian. Kedua, menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi seperti menyuruh, menabatkan, menyingkirkan, menghadap, dan beristirahat. Dan ketiga, menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh seperti merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, dan mengalami. Keempat, menggunakan kata-kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Kata-kata yang dimaksud misalnya ramai, bersih, baik, gagah, dan kuat. Selanjutnya yaitu teks drama dari karya yang sudah ada. Membuat naskah drama dari karya yang sudah ada tidak begitu sulit. Hal ini karena ide cerita, alur, latar, dan unsur-unsur lainnya sudah ada. Kamu hanya mengubah formatnya ke dalam bentuk dialog. Oleh karena itu, tugas kamu dalam hal ini adalah mengubah seluruh rangkaian cerita yang ada dalam novel ke dalam bentuk dialog. Adapun dalam dialog itu, ada 3 unsur yang tidak boleh dilupakan, yakni tokoh, wawancang, dan kramagung. Materi selanjutnya yaitu naskah drama dengan orisinalitas ide. Langkah-langkah penulisannya tidak jauh berbeda dengan ketika menulis cerpen, puisi, ataupun karya-karya fiksi lain. Yang pertama yaitu menentukan topik, yakni berupa suatu peristiwa yang menarik dan memiliki konflik yang kuat. Yang kedua, menentukan tokoh-tokoh yang terlibat di dalamnya serta karakternya. Yang ketiga, membuat kerangka alur yang menarik dan tidak mudah ditebak atau penuh kejutan. Yang keempat, mengembangkan kerangka itu ke dalam dialog-dialog dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya yang tepat. Materi selanjutnya yaitu pementasan karya sendiri. Langkah-langkah pementasan drama berikut seperti 1. Melakukan pembedahan secara bersama-sama terhadap isi naskah yang akan dipentaskan. 2. Reading. Calon pemain membaca keseluruhan naskah sehingga dapat mengenal masing-masing peran. Ketiga, casting. Melakukan pemilihan peran. Tujuannya agar peran yang akan dimainkan sesuai dengan kemampuan akting pemain. Keempat, mendalami peran yang akan dimainkan. Kelima, blocking. Sutradara mengatur teknis pentas, yakni dengan cara mengarahkan dan mengatur pemain. 6. Running. Pemain menjalani latihan secara lengkap, mulai dari dialog sampai pengaturan pentas. Yang ketujuh, gladi-resi atau latihan terakhir sebelum pentas. Semua bermain dari awal sampai akhir melakukan latihan akhir, tanpa ada kesalahan lagi. Kedelapan, pementasan. Semua pemain sudah siap dengan kostumnya, dekorasi panggung sudah lengkap. Baik, sekian materi kali ini. Maaf bila ada salah kata atau perbuatan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.